Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ada satu kapal bantuan, yaitu kapal Gunung Dembo dengan kapasitas 2.000 untuk melayani penumpang balik. Hari ini sudah normal, semua petugas sudah masuk semua, mulai dari yang penyakit sama pengangkut. Selamat pagi. Dari kawasan Bukit Wolio Indah, inilah Warta Kepton. Sari berita penting. Pelni menambah jumlah kapal yang menyinggahi Pelabuhan Merhum Bau-Bau untuk mengantisipasi arus balik Lebaran Idul Fitri 2022. Aktivitas petugas kebersihan di Kota Bau-Bau kembali berjalan normal. Inilah Warta Kepton selengkapnya Kamis 5 Mei 2022 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Saudara, sebelum kita awali Warta Kepton yang pertama, kita hadirkan update informasi kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Rabu sore 4 Mei 2022, selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi COVID-19 bertambah sebanyak 176 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.047.491 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 266 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 5.884.325 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 16 jiwa, sehingga total meninggal menjadi 156.321 jiwa. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Saudara, kita ke berita yang pertama. Pelni menambah jumlah kapal yang menyinggahi Pelabuhan Merhum Bau-Bau untuk mengantisipasi arus balik Lebaran Idul Fitri 2022. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. Adanya satu kapal bantuan, yaitu kapal Gunung Dembo dengan kapasitas 2.000. PT Pelni menambah jumlah kapal yang menyinggahi Pelabuhan Merhum Bau-Bau yang semula 11 kapal menjadi 12 kapal untuk mengantisipasi arus balik Lebaran Idul Fitri 2022. Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, Juni Samsudin Sitorus mengatakan, satu kapal yang ditambah menyinggahi Pelabuhan Bau-Bau yakni KM Gunung Dempo dengan kapasitas 2.000 penumpang. Kapal ini, kata Juni, diperbantukan sementara waktu selama angkutan Lebaran Idul Fitri karena jumlah penumpang tujuan wilayah timur diprediksi melonjak. Hal itu didasari data jumlah pemudik mencapai puluhan ribu orang. Untuk antisipasi untuk mereka kembali, Pelni Cabang Bau-Bau ini sudah mengoperasikan ada 11 kapal yang rutin tiap bulannya, kemudian dengan adanya satu kapal bantuan, yaitu kapal Gunung Dembo dengan kapasitas 2.000, sehingga ada 12 kapal yang siap untuk melayani penumpang balik. Juni mengatakan lonjakan arus balik dari Pelabuhan Merhum Bau-Bau yang menggunakan kapal Pelni diprediksi terjadi di atas H+10 Lebaran, terutama tujuan wilayah timur. Hal ini menurut Juni karena sebagian besar penumpang yang hendak berangkat tujuan wilayah timur merupakan pedagang yang tidak terikat waktu cuti bersama. Karena rata-rata untuk penumpang yang datang ini biasanya mereka tuh pedagang, sehingga mereka tuh tidak langsung terburu-buru untuk kembali ke tempat asalnya gitu. Ia juga menyebut pada H+2 Lebaran jumlah penumpang tujuan wilayah timur belum terlihat ada lonjakan. Salah satunya dapat dilihat dari jumlah penumpang KM Gunung Dempo yang sandar di Pelabuhan Bau-Bau tujuan Pelabuhan Sorong hanya memuat penumpang naik 127 orang dan penumpang turun 105 orang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
Libur Lebaran telah selesai. Aktivitas petugas kebersihan di Kota Bau-Bau kembali berjalan normal. Warga diminta disiplin pada jam pembuangan sampah di tempat pembuangan sampah sementara TPS. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulko. Hari ini sudah normal semua, petugas sudah masuk semua, mulai dari yang penyapu sama pengangkut hari ini. Setelah libur lebaran, para petugas kebersihan di Kota Bau-Bau kini kembali bertugas seperti biasa. Rabu pagi, para petugas penyapu jalan kembali menyisir ruas-ruas jalan protokol di Kota Bau-Bau, memastikan tidak ada sampah berserakan pasca sholat Id Idul Fitri. Begitupun juga dengan para pengangkut sampah atau pasukan kuning mulai menyisir sesuai zonasi masing-masing. Kepala UPTD Persampahan Kota Bau-Bau, Anissa, menyebutkan, mulai hari ini aktivitas petugas kebersihan di Kota Bau-Bau sudah kembali normal sehingga tidak ada lagi penumpukan sampah. Hari ini sudah normal semua, petugas sudah masuk semua, mulai dari yang penyapu sama pengangkut hari ini. Anissa menambahkan, tahun ini ada perubahan cara pengangkutan. Di tahun-tahun lalu, pengangkutan sampah baru akan dilakukan 2 hari setelah Lebaran. Tahun ini, dibentuk tim khusus yang bertugas sehari setelah Lebaran, mengangkut sampah rumah tangga yang bertumpuk di sejumlah tempat pembuangan sementara atau TPS terpadat. Tim khusus yang mengangkut sampah di 1 hari setelah Lebaran. Mobil yang mobile, makanya sampah itu tidak menumpuk di jalan-jalan. Pengangkut yang utama itu jalan protokol, jalan poros ke Betuambari, terus TPS yang di depan Putri, TPS Medibrata, TPS di SMP 1, SMA 1, yang TPS besar yang diangkut kemarin. Selain itu, UPTD Kebersihan juga menugaskan tim lain yang fokus pada titik pelaksanaan sholat Id, membersihkan titik sholat Id sebelum dan sesudah sholat dilaksanakan. Jadi kalau kayak Pentakamali kami sudah antisipasi malam Lebaran, petugas kami itu menyapu jam 9 malam. Paginya setelah sholat Id, petugas langsung datang eksekusi lagi sampah koran di beberapa lokasi tempat sholat, termasuk di Keraton, di Pentakamali, di dekatnya stadion. Menyikapi panjangnya masa cuti bersama yang juga berdampak pada tingginya produksi sampah rumah tangga, diharapkan kedisiplinan masyarakat untuk membuang sampah sebelum jam 6 pagi, sehingga tidak nampak adanya penumpukan sampah di TPS pada siang hari. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Hingga H+2 Lebaran, Bulog Bau-Bau memiliki 3 jenis bahan pokok komersial yang selalu standby dipasarkan. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Waude Nurliani. Pasca Lebaran, kebutuhan pokok di gudang penyimpanan Bulog Bau-Bau masih melimpah. Hingga H+2 Lebaran, Bulog Bau-Bau masih memiliki 3 jenis bahan pokok komersial yang selalu standby dipasarkan di outlet Bulog Bau-Bau di Jalan Betuambari. Ketiga bahan pangan tersebut masing-masing beras, minyak goreng, dan gula pasir. Kepala Bulog Bau-Bau Ardiansa menyebutkan, ketiga stok pangan tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Bau-Bau dan 3 kabupaten lainnya wilayah kerja Bulog hingga 2 bulan ke depan. Ia menyebutkan, stok beras masih ada 300 ton, sedang minyak goreng masih ada 2.000 liter, dan gula pasir 7 ton atau 7.000 kg. Kalau kan kita jual karungan Bu 680, Ya. 13.600. Oh, 13.600 per kilo, Pak. Iya, yang untuk per karungnya Bu, tapi kalau untuk kilonya kan 14.000 Bu. Kalau minyak harganya kita jualkan ke 28.000 Bu per liter. Oke. Minyak sedap. Masyarakat bisa memperoleh seluruh bahan pangan tersebut di kantor Bulog saat jam kerja Senin hingga Sabtu. Untuk harga minyak goreng per liter dijual Rp28.000, sementara gula pasir Rp14.000 dan beras Rp10.500 per kilogram. Sementara untuk tepung terigu keberadaannya masih kosong, Bulog Bau-Bau tengah mengusulkan permintaan pasokan terigu dari Bulog Provinsi, namun hingga kini belum ada jawaban kapan stok tersebut akan tiba kembali di Bau-Bau. Jumlahnya pun belum diketahui berapa banyak yang akan disetujui Bulog Provinsi. Kita nggak tahu, belum ditahu Bu, karena berapa yang dari Kendari lagi Bu nanti, karena kapannya juga belum sampai. Jika pasokan tersebut tiba, terigu tersebut harga jualnya masih tetap di angka Rp10.000 per kilogram. Waude Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita.
Peldi menambah jumlah kapal yang menyinggahi Pelabuhan Morum Bau-Bau untuk mengantisipasi arus balik Lebaran Idul Fitri 2022. Aktivitas petugas kebersihan di Kota Bau-Bau kembali berjalan normal. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Thank you.